Rahasia Sigung. Sigung mempunyai kelenjar di bokong, tempat cairan busuk. Wih, lihat. Ada ya? Nah, Sigung menyemprotkan cairan seperti kabut halus yang tidak hanya berbau busuk, tapi juga dapat membuat musuh mengeluarkan air mata dan sesak napas. Burung hantu elang nih adalah satu-satunya musuh Sigung yang akan menyerangnya. Meskipun sudah disemprot, burung hantu tidak menyerah ya. Burung hantu elang ini jenisnya ya. Tidak memedulikan bau itu, dia terus saja membawa Sigung. Baunya busuk dan memedihkan mata sampai saking busuknya sih sampai mata teh pedih gitu Basir. Kebanyakan binatang mengenal perilaku Sigung dan akan lari pergi bila bertemu dengannya meskipun sedang lapar. Oh tidak, aku akan pergi begitu ya. Contohnya. Nah, binatang ini juga mengeluarkan bau busuk. Apa aja nih? Beberapa makhluk ini juga melindungi diri terhadap musuh dengan menggunakan bau busuk. Ini kumbang tanah dut, ulat kupu jeruk. Pengen suka bau ya ini. Musang dut, kepik bau dut. Kayak gitu ya Basir. Lagi. Bagaimana landak melindungi diri? Oke, gimana ya? Tubuh landak penuh duri panjang mirip jarum. Lihat. Itulah senjata landak. Duri itu sangat kuat dan ujungnya sangat tajam sehingga dapat menembus kulit binatang apa saja yang sedang bernasib malang karena bertemu dengannya. Biasanya duri landak dalam keadaan rebahnya begini nih. Duri landak biasanya mah rebah, tapi kalau dia sedang terancam bahaya langsung berdiri ya. Ketika menyentuh musuh, duri landak mudah lepas dari tubuh. Tetapi ketika menancap di kulit musuh, duri itu sulit dicabut. Jarang musuh menyerang 2 kali. Kasihan harimaunya ya. Nggak bisa mencabut duri landak. Beginilah cara landak melindungi diri. Lihat. Jika landak melihat musuh, landak membuat suara gemerisik dengan durinya untuk menakut-nakuti musuh supaya pergi. Gitu ya. Bila musuh tidak lari, landak akan mundur ke arah musuh itu dan menancapkan durinya. Musuh segera akan menyerah. Mundur, cat, langsung. Wah, udah KO. Binatang ini juga berduri. Apa aja nih? Ada landak semut. Jadi landaknya macam-macam ya. Ini landak susu. Landak semut dan landak susu juga berduri, tetapi durinya lebih pendek. Berbeda dengan landak, kedua binatang ini tidak menggunakan durinya untuk menyerang musuh. Ketika diserang, landak semut dan landak susu melindungi diri dengan bergulung menjadi bola kecil yang berduri. Bagaimana elang menyambar makanan? Elang bermata hitam. Burung ini terbang tinggi di langit, mencari mangsa yang ada di tanah. Jika melihat gerakan burung atau binatang kecil, elang menukik untuk berusaha menangkap korban dengan cakarnya yang runcing. Lihat, dia bersiap-siap menukik. Ya, siap-siap menangkap kelinci. Nah, bila melihat kelinci di darat, elang akan menukik ke arah kelinci yang lari itu dengan cakar runcing terjulur menganga. Gitu ya. Cakar runcing menjadi senjatanya elang. Mau ditangkap nih. Cara elang berburu dan menangkap mangsa. Mata elang itu bagaikan teropong. Elang dapat melihat benda-benda kecil. Segede apa? Besar. Sebesar kita? Enggak. Oh iya ada. Enggak. Sebesar ini kali. Besar. Cuman kalau direntangkan itu kelihatan besar banget. Kalau sayapnya direntang. Oh ya, kan kita pernah ngeliat elang ya kan? Iya. Nah, mata elang itu bagaikan teropong. Lihat. Nih mata elang, dia sedang meneropong mangsanya. Elang dapat melihat benda-benda kecil yang dari jauh tidak lebih besar daripada sebuah bintik. Ketika melihat makanan, elang melipat sayapnya ke belakang. Meluncur ya.
untuk memperkecil hambatan angin lalu menukik ke bawah. Syut gitu. Elang mencengkram mangsa dengan cakarnya yang panjang melengkung. Syup, gini nih, panjang melengkung, tapi ini panjang harusnya ya. Dan menggunakan kekuatannya untuk memegang mangsa itu erat-erat. Syup, sep gitu. Ada lagi nih. Mengapa macan tutul membawa makanannya ke atas pohon? Dubuk suka mencuri makanan dari binatang lain. Nih, dubuk. Mana dubuk ya? Oh, itu tuh, nih dubuk. Nah, tetapi tidak dapat memanjat pohon. Macan tutul membawa makanan ke atas pohon sehingga tidak dicuri dubuk atau binatang lain. Dengan begitu, macan tutul dapat makan tanpa diganggu. Dubuk totol bergerombol untuk mencuri makanannya si macan tutul. Nih, lihat. Terus ini apa? Macan tutul membawa makanannya ke atas pohon dan makan dengan tenang. Dubuk tak dapat memanjat pohon. Emang punya cakar? Enggak punya. Dubuk itu enggak bisa manjat pokoknya. Macan tutul terkadang menunggu mangsa di pohon dan menerkap korbannya dari atas langsung terjun ke bawah. Menunggu dengan sabar, langsung dicengkram lehernya. Gitu ya. Lihat nih. Ini macan tutul. Macan tutul ke atas pohon, lihat. Tuh. Ya. Seekor macan tutul bersama makanannya di atas pohon. Begitu ya judulnya. Wah, beruang besir. Bagaimana beruang menangkap ikan salem? Beruang berdiri di tepi sungai dan mencedok ikan salem dengan cakarnya. Sewaktu ikan itu berenang ke hulu untuk bertelur, mencedok di siuk gitu, Cil. Beruang juga berjalan di air untuk menangkap salem dengan mulutnya, langsung ditangkap sama mulutnya ya. Jari cakar beruang bisa lebih dari 5 cm panjangnya. Wow, jarinya nih, cakar jarinya nih panjang gitu, panjang ya. Seekor beruang berdiri pada batu di tepi sungai dan menunggu ikan salem yang berenang mendekat sehingga dapat ditangkap dengan cakarnya. Yang ini, beruang ini berjalan di sungai untuk menangkap salem dengan taringnya yang runcing. Panjang giginya itu bisa mencapai 2,5 cm, segini giginya. Segini. Adalah segini ya. Nah, ini hidangan ikan segar. Dia langsung menangkap ikan pakai mulut ini. Atau kadang ikan salemnya itu lagi melompat, langsung mulut beruangnya udah siap-siap, sudah terengah-engah, hap gitu ya.